Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dosen, guru pamong yang saya hormati. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Julius Duli Kabi, NIM PPG 2015 0323 0045. Tempat mengajar SMP Negeri Satap Nili Lamadice, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program studi PPG Pendidikan IPA LPTK Universitas Trunojoyo Madura. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah siap mau menerima kegiatan kita pada hari ini? Siap, Pak. Bagaimana kebersihan kelas kita pada hari ini? Sudah bersih semua? Sudah, Pak. Berarti kita sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita mulai, di mana pada pembelajaran kita pada hari ini kita melanjutkan kegiatan kita pada pertemuan kali lalu. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan doa. Ini membawakan kita dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas perlindungan-Mu kami semua boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Kami mohon ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kami, agar kegiatan kami hari ini dapat lancar dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya Pak akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Anila Mariki Bangkia, Hadir, Pak. Bernardinus, Hadir, Pak. Dominika Sofia, Hadir, Pak. Yunisia, Hadir, Pak. Francisca Presa, Hadir, Pak. Christina Pridi, Hadir, Pak. Maria Mila, Hadir, Pak. Maria Umakela, Hadir, Pak. Maria Yuliana Ose, Hadir, Pak. Maria Pasuana Bengang, Hadir, Pak. Maria Abdensif, Hadir, Pak. Maria Stefania, Hadir, Pak. Cipriani, Hadir Pak. Veronica. Hadir Pak. Jadi untuk kehadiran kita pada hari ini semuanya hadir. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada pertemuan kali lalu, di mana pada pertemuan kali lalu kita sudah mempelajari tentang teori dasar kemarketan. Teori dasar kemarketan. Kemudian dari teori dasar kemarketan itu, apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana cara membuat magnet? Bagaimana cara kita membuat magnet? Siapa yang bisa jawab? Ayo, bisa? Saya Pak. Cara membuat magnet dibedakan menjadi 3, yaitu dengan menggosokkan, dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik, dan dengan cara induksi. Oke, baik. Terima kasih Ayu. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini di mana ada 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, kita akan menjelaskan induksi magnet dengan penggunaan dalam produk teknologi. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan konsep gaya Lorentz. Dan yang terakhir, yang ketiga,
kita bisa menentukan gaya Lorentz yang bekerja pada suatu benda. Untuk itu, akan menjelaskan bagaimana dengan materi kita yang berhubungan dengan teori magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet. Induksi magnet merupakan kuat medan magnet yang diakibatkan adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Kemudian induksi magnet ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Bagaimana contoh induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan? Aliran listrik yang mengalir di setiap rumah menggunakan saklar dalam proses pemakaiannya. Kemudian, bagaimana fungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik pada rangkaian, kemudian elektromagnetik pada saklar terdapat pada lilitan kawatnya yang bisa menarik besi ke bawah. Bagaimana konsep gaya Lorentz? Konsep gaya Lorentz yang pertama, gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Kemudian yang kedua, jika kita memiliki suatu benda, konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Yang pertama, panjang kawat berarus. Yang kedua, kuat arus listrik. Dan yang ketiga, medan magnet. Semakin panjang kawatnya, semakin besar gaya yang dihasilkan. Dan semakin besar kuat arus listrik yang mengalir pada kawat, semakin besar gaya yang dihasilkan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L, di mana F sama dengan gaya Lorentz dengan satuannya adalah Newton, I ada kuat arus listrik dengan satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat berarus dengan satuannya meter. Yang berikut adalah arah keduanya harus mengikuti kaidah tangan kanan seperti berikut. Kita lihat pada pemaparan di depan ada gambar di mana ada aturan kaidah tangan kanan. Ini merupakan prinsip dasar daripada gaya Lorentz. Kemudian bagaimana penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan? Dalam kehidupan kita, penerapan gaya Lorentz yang kita temukan yang pertama yaitu pada motor listrik. Motor listrik merupakan komponen elektronik yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak, di mana komponen yang terdapat di dalam motor listrik adalah magnet dan tetap dan kumparan. Artinya kumparan berada di dalam dan mempengaruhi medan magnet. Yang kedua, galvanometer. Galvanometer terdiri dari kumparan yang bisa bergerak. Kumparan tersebut bergerak mengelilingi inti besi lunak yang berada di antara kutub-kutub magnet. Jika kumparan dialiri arus listrik, maka akan terjadi penyimpangan jarum penunjuk arus yang terhubung dengan koil di bagian tengah besi lunak. Dan yang ketiga, generator. Energi gerak yang dimiliki oleh generator dapat diperoleh dari berbagai sumber alternatif, misalnya dari energi angin dan energi air. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama generator AC dan generator DC. Ada dua generator AC dan generator DC. Dan yang keempat adalah dinamo AC DC. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan antara dinamo dengan generator terletak pada komponen utama dinamo yaitu rotor merupakan bagian yang bergerak dan stator adalah bagian yang diam. Yang kelima adalah
transformator. Berdasarkan penggunaannya, maka transformator dibedakan menjadi dua, yaitu transformator step down dan transformator step up. Fungsinya, transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Baik, jadi itu merupakan materi pembelajaran kita pada hari ini, di mana materi yang telah saya sampaikan tadi berhubungan dengan induksi magnet dan gaya Lorentz. Untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan materi yang telah disampaikan tadi, maka kita akan bergerak menuju ke kelompok kita masing-masing untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok. Silakan bergerak kelompok kita masing-masing. Sebelumnya Pak akan membagikan lembaran LKPD. Lembaran ini sebagai acuan kita untuk kita akan mendiskusikan materi yang telah disampaikan tadi. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD, di sini ada video yang berhubungan dengan induksi magnet dan konsep gaya Lorentz sebagai acuan kita untuk mengerjakan soal di LKPD. Untuk itu diharapkan semua kelompok bisa menonton dengan serius supaya bisa menjawab pertanyaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Christian Ørsted pada tahun 1820 melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Jika pada kawat lurus medan magnet terbentuk melingkari arah arus, bagaimana dengan kabel yang dibentuk melingkar dan kumparan? Pada kabel yang dibentuk melingkar, medan magnet tampak melingkari kabel. Tetapi pada kumparan, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti pada magnet batang. Konsep gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L, dengan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah
kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jempol menunjukkan arah arus listrik, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, di antaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparannya dapat berputar dengan stabil, maka tiap-tiap ujung kumparan dibentuk melingkar. Contoh soal konsep gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Pada soal tersebut diketahui panjang kawat atau L sama dengan 10 meter. Kuat arus sebesar 5 mA dirubah menjadi ampere menjadi 0,005 ampere, dan medan magnet atau B sama dengan 8 Tesla. Ditanyakan gaya Lorentz. Dijawab dengan menggunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L, atau medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat, sama dengan 8 Tesla dikali 0,005 ampere dikali 10 meter. Didapatkan hasil sebesar 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Dari soal tersebut diketahui panjang kawat atau L sama dengan 2 meter. Kuat arus atau I sama dengan 2 mA. Dirubah menjadi ampere menjadi 0,002 ampere atau 2 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Dan gaya Lorentz atau F sebesar 12 Newton. Ditanyakan berapakah besar medan magnet? Kita jawab dengan menggunakan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L. Maka untuk mendapatkan B digunakan rumus F dibagi I dikali L sama dengan 12 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dikali 2 meter. Didapatkan hasil sebesar 3 dikali 10 pangkat 3 Tesla. Jadi besarnya medan magnet yang melingkupi kawat tembaga adalah 3 dikali 10 pangkat 3 Tesla atau 3000 Tesla.
Terima kasih sudah menonton video ini. Baik, jadi itulah video berhubungan dengan induksi magnet dan konsep gaya lens. Untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan soal yang sudah tertera di lembaran LKPD. Silakan. Sudah semua? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Kesempatan yang pertama, kami persilakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan video yang kami amati, kelompok kami dapat mengajukan pertanyaan atau permasalahan yaitu apa itu induksi elektromagnetik. Berdasarkan pertanyaan atau permasalahan tersebut, hipotesis atau dugaan sementara yang kelompok kami ambil adalah elektromagnetik merupakan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet bakal keluar masuk kumparan. Berdasarkan hipotesis tersebut, kelompok kami mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis tersebut adalah elektromagnetik merupakan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik.
Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Pengumpulan data yang kami ambil setelah kami analisis bahwa data yang kami ambil adalah benar atau sesuai dengan pertanyaan yang kami ambil. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Rasmana dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan pengertian industri elektromagnetik. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan pengertian industri elektromagnetik. Peristiwa dan fungsinya arus listrik yang disebabkan adanya perubahan arus magnetik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan faktor yang mempengaruhi industri elektromagnetik. Faktor pertama yang mempengaruhi industri elektromagnetik adalah kecepatan perubahan yang terjadi pada medan magnet. Induksi yang muncul akan makin besar apabila didukung dengan kecepatan perubahan magnet yang cepat. Itulah jawaban dari kami. Apakah kurang pas? Boleh ditambahkan. Baik, kita beri tepuk kepada kelompok 3. Baik, jadi dengan akhirnya presentasi dari kelompok kita masing-masing, maka berakhirlah juga diskusi kelompok kita pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, kesimpulan mengenai materi yang telah kita diskusikan tadi adalah bahwa medan magnet atau industri magnet dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita temukan pada generator, dinamo AC atau DC, dan yang ketiga adalah transformator. Itulah kesimpulannya bisa kita ambil mengenai materi yang kita diskusikan. Untuk selanjutnya kita bisa kembali ke tempat duduk kita masing-masing untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan mengerjakan soal sumbatan. Silakan bergerak menuju ke tempat duduk masing-masing. Baik, saya akan membagikan soal tes pilihan ganda atau soal tes. Di sini soalnya akan dikerjakan secara individu. Sudah selesai? Sudah.
menyimpulkan secara keseluruhan mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu di mana induksi magnet itu merupakan suatu kuat medan magnet yang diakibatkan adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Kemudian faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz ada 3: panjang kawat arus, kuat arus listrik, dan medan magnet. Di mana semakin panjang kawatnya semakin besar gaya yang dihasilkan, dan semakin besar kuat listrik yang mengalir pada kawat semakin besar gaya yang dihasilkan. Mungkin itu merupakan kesimpulan kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan pada pertemuan berikut, untuk pertemuan pada minggu depan, kita akan mempelajari tentang materi kita selanjutnya, yaitu mengenai kemagnetan dalam produk teknologi. Itu materi untuk kita minggu depan, yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Untuk selanjutnya, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Teman-teman yang terkasih, marilah kita menyatakan Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kegiatan kami pagi ini. Sekarang kami mau pulang. Kami mohon ya Bapa, lindungilah kami yang dalam perjalanan, agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan kami puji, kami dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Baik, terima kasih. Selamat pagi semua.